Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan bagikan salah satu roti jadul yang saya menyebutnya roti kasur. Kenapa sih namanya roti kasur? Karena bentuknya pelentung-pelentung seperti kasur zaman dulu teman-teman. Jadi zaman dulu itu kasur seperti ini. Jangan skip videonya ya, ikuti terus. Bahan yang dibutuhkan: tepung terigu protein tinggi 200 gram, susu bubuk 50 gram, gula pasirnya saya gunakan 100 gram, kemudian air es nanti saya siapkan ini 100 ml saja, nanti tidak dipakai semuanya. Kemudian kuning telurnya 3 buah, vermipan 5 gram, setengah 1 sendok teh garam, kismis secukupnya, kemudian 1 sendok margarin untuk olesan nanti, kemudian menteganya 30 gram, margarinnya 30 gram. Kemudian saya gunakan baking powder, nanti saya gunakan setengah sendok teh ya. Kemudian vanili nanti sedikit saja. Kemudian Bakery Plus ini nggak ada juga nggak apa-apa, abaikan. Kemudian 1 buah kuning telur untuk olesan. Masukkan baking powder dalam tepung. Tambahkan Bakery Plus setengah sendok teh saja teman-teman. Kalau nggak ada ini abaikan, nggak apa-apa. Sekarang kita ayak. Jadi bahan-bahan kering kita jadikan satu biar nanti tercampur pada saat diayak. Tambahkan gula pasir, vermipan, aduk rata. Kita tambahkan vanili, susu bubuk, dan kuning telur. Saya akan tambahkan air es ya teman-teman, sedikit dulu, kurang lebih 50 ml. Kemudian akan saya aduk pakai hand mixer. Kalau nggak ada hand mixer bisa pakai tangan. Biasanya tetap saya gunakan pakai tangan, jadi ngecek seberapa lembek adonannya. Kira-kira 3 menit saja teman-teman. Nah ini akan saya cek. Nah kalau sudah basah tapi keset gini, saya kira cukup teman-teman. Saya tambahkan garam, kemudian margarin dan mentega. Saya aduk pakai tangan dulu, dan sekarang akan saya pindahkan menggunakan mixer yang lebih besar karena ini butuh waktu untuk dia kalis, sehingga saya pindahkan ke mixer yang besar. Bagian bawah saya olesi dengan margarin dulu, dan saya akan mixer sampai kalis. Adonannya yang sudah kalis, selanjutnya kita rounding. Kita tutup dengan plastik dan didiamkan kurang lebih 15 menit agar adonannya menjadi makin lemas teman-teman. Setelah 15 menit kita buka tutupnya, dan sekarang kita timbang masing-masing 60 gram. Kalau teman-teman tidak punya timbangan, kira-kira saja, kira-kira ukurannya hampir sama begitu teman-teman. Kalau ditimbang begini nanti dengan gram yang sama akan menghasilkan ukuran roti yang sama. Selanjutnya adonan kita rounding menjadi bulatan-bulatan.
lakukan untuk seluruh adonan teman-teman. Nah, kemudian adonan sudah dibentuk bulatan-bulatan, ditutup dengan plastik dan diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit masing-masing adonan dipipihkan, bisa menggunakan rolling pin, juga bisa dipipihkan secara manual. Nah, kemudian setelah pipih kita isi dengan selai sesuai selera masing-masing. Kebetulan ini saya punya selai stroberi, saya akan gunakan sebagai isinya. Kunci bagian bawah atau bagian belakang ini teman-teman, seperti bikin bakpao gitu, kemudian dirapikan. Nah, jadi bentuknya bulat bagus gini teman-teman. Nah, ini akan saya siapkan dalam loyang ya. Ini bulatan yang kedua. Nah, setelah selesai seperti ini, sekarang adonan yang sudah saya simpan dalam loyang akan saya diamkan kurang lebih 60 menit sampai 90 menit. Ini sampai adonannya benar-benar mengembang. Setelah mengembang bagus gini, penutupnya kita lepas dan sekarang kita olesi dengan campuran kuning telur dan susu. Silahkan gunakan susu cair atau susu bubuk yang dicairkan. Olesi dengan menggunakan kuas yang lembut ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan kuas silikon agar kalau yang tajam itu nanti melukai dari adonan ini. Kemudian setelah diolesi semua, kita bisa memberikan taburan gula pasir di atas adonan atau di atas kue ini. Selanjutnya kita oven di temperatur 170 selama 30 menit saja. Dan ini hasil panggangannya teman-teman. Selagi masih panas, kita olesi dengan mentega atau margarin agar permukaannya makin kinclong. Lakukan ini dalam kondisi habis dikeluarkan dari oven ya teman-teman. Olesi seluruh permukaannya. Kemudian akan saya lepas dan saya pindahkan dalam piring. Nah, ini teman-teman hasil roti manisnya yang diisi dengan selai stroberi. Harum sekali. Ini mengingatkan ke saya kue zaman saya masih kecil. Nah, ini akan saya coba. Masih panas ini, masih hangat teman-teman, agak panas nih. Untuk isinya silahkan teman-teman kreasi sendiri. Boleh selai nanas, selai stroberi, atau selai apa saja, atau boleh diisi dengan madu. Nah, ini rasanya enak banget dan mantul banget teman-teman. Nah, lembut banget ini kuenya. Demikian teman-teman sharing hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.